Sejarah panjang pendistribusian film Indonesia. Industri perfilman menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif Indonesia yang berpotensi mengalami pertumbuhan pesat. Salah satu buktinya bisa dilihat dari peningkatan jumlah penonton film Indonesia di bioskop yang sukses melampaui ekspektasi dan mencetak rekor tertinggi, yakni mencapai 54 juta penonton pada 2022 silam. Pencapaian tersebut ternyata tidak bisa lepas dari pendistribusian film lokal ke bioskop-bioskop yang tersebar di seluruh Indonesia. Menilik ke belakang, bioskop di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai dari kehadiran bioskop keliling, kemunculan gedung bioskop permanen pertama, jaringan bioskop yang luas, hingga pendistribusian film melalui layanan over the top atau OTT. 1900, bioskop pertama di Indonesia. Bioskop pertama Indonesia hadir pada 5 Desember 1900 di lapangan Pasar Gambir yang sekarang menjadi Monas. Kala itu masyarakat menyebutnya dengan istilah gambar hidup. Film pertama yang ditayangkan adalah film dokumenter bisu tentang Raja dan Ratu Belanda. 1905, masuknya film impor. Pada 1905 mulai banyak masuk film-film impor dari Amerika dan Eropa ke Indonesia dengan format audiovisual. 1926, film pertama Indonesia. Seiring dengan bermunculan bioskop di berbagai daerah, Indonesia pun sukses melahirkan film bisu pertamanya berjudul Lutung Kasarung tahun 1926 karya G. Kruger dan L. Heuveldorp. 1942, munculnya bioskop keliling. Meski ada bioskop, tetap saja belum ada bangunan bioskop permanen. Artinya, setelah film selesai, penyedia bioskop akan berpindah ke daerah lainnya atau dikenal dengan bioskop keliling yang digelar di lapangan-lapangan. Sehingga muncul istilah misbar alias gerimis bubar. 1950, cikal bakal Hari Film Nasional. Kala itu, hari pertama pengambilan gambar film Darah dan Doa diresmikan sebagai Hari Film Nasional oleh pemerintah, yakni pada 30 Maret 1950. 1951, bioskop termegah dan terbesar pertama. Pada 1951, hadir Metropol yang merupakan bioskop termegah dan terbesar di Indonesia pada masa itu. Bioskop yang terletak di kawasan Megaria, Jakarta Pusat ini memiliki kapasitas 1.700 tempat duduk dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti ruang dansa hingga kolam renang. 1970, bioskop drive-in. Memasuki 1970-an, film dan bioskop Indonesia mengalami kemajuan. Terbukti dengan adanya bioskop drive-in bernama Jaya Ancol Drive-In Theater. 1978, lahirnya Cineplex. Pada 1978, muncul Cineplex Jakarta Theater yang kemudian pada 1984 mengganti nama menjadi Cineplex. 1990 hingga 2000, bioskop makin tersebar. Sejak 1987, perkembangan bioskop makin pesat dan hadir dengan berbagai jenis studio seperti Cinema XX1, Cinema 21, The Premiere, hingga IMAX. Hingga 2023, diperkirakan sudah ada 1.250 layar bioskop di 232 lokasi yang tersebar di 56 kota di seluruh Indonesia. 2016, hadirnya layanan OTT. Seiring berjalannya waktu, tepatnya sejak 2016, mulai banyak bermunculan layanan over the top atau OTT yang kerap menjadi wadah menonton film-film lokal secara online, seperti Netflix, Viu, Disney+, Video, hingga bioskop online.